Anda terus menciumnya di tempat yang sama dengan yang dilakukan orang lain dan mengharapkan reaksi yang berbeda. Pernahkah Anda mempertanyakan hal itu? Kebanyakan pria berasumsi bahwa kenikmatan wanita hanyalah sebuah persamaan, pola yang dapat diprediksi di mana langkah yang tepat selalu menghasilkan hasil yang sama. Namun, itu sama sekali tidak benar. Tubuh wanita menyimpan zona hasrat rahasia, pemicu sensasi tersembunyi yang hampir tidak pernah ditemukan oleh pria manapun. Dan inilah kejutannya. Semakin tak terduga titiknya, semakin kuat reaksinya. Dia tidak akan memintanya, dia tidak akan menjelaskannya, tetapi tubuhnya akan mengungkapkan segalanya begitu Anda tahu di mana harus menyentuhnya dan bagaimana cara menyentuhnya. Hari ini, tanpa filter atau klise, saya akan mengungkapkan 3 tempat yang diam-diam ingin dicium wanita, tetapi tidak akan pernah diungkapkan dengan lantang. Dan jika Anda menguasainya, Anda akan menciptakan pengalaman yang begitu dalam, begitu tak terlupakan, sehingga dia akan memikirkan Anda lama setelah Anda pergi, bahkan ketika dia bersama orang lain. Mari kita mulai dengan yang pertama. Ini adalah lanskap yang luas dan sensitif yang diabaikan oleh kebanyakan pria. Sementara pria rata-rata hanya terpaku pada titik-titik yang mudah terlihat, pria yang benar-benar memperhatikan akan menjelajahi punggungnya dengan penuh perhatian. Sebuah ciuman pelan dan penuh perhatian yang menyusuri tulang punggungnya, mengirimkan getaran diam yang tak terkendali. Pada saat itu, ia merasakan perubahan energi, kehadiran maskulin di sekelilingnya, otoritas yang tenang dalam sentuhan Anda. Kelembutan berubah menjadi ketegangan, dan ketegangan itu memicu hasrat murni. Tak terlihat namun tak terbantahkan. Rahasianya bukan pada sentuhan itu sendiri, melainkan pada pesan di baliknya. Sebuah ciuman di punggungnya berkata, "Kamu aman, tapi akulah yang memimpin." Kontras antara kelembutan dan dominasi itu menyentuh naluri primalnya. Punggungnya menjadi kanvas Anda, dan setiap ciuman yang Anda tinggalkan di sana menjadi sebuah perintah. Setiap gerakan lambat menjadi deklarasi kepemimpinan. Ketika ia merasakannya, pertahanannya luluh. Ia rileks, lalu menyerah. Tulang belakangnya, khususnya, adalah koridor energi fisik dan emosional. Saat Anda mencium dari atas ke bawah, seolah menggambar garis dengan bibir Anda sedang membimbing tubuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anda mengomunikasikan sesuatu yang hanya sedikit pria benar-benar wujudkan, kehadiran. Pria yang meluangkan waktu menjelajahi punggungnya bukanlah mengejar, ia membumi. Dan ketika ia merasakannya, penolakan menghilang, digantikan oleh hasrat. Bagi banyak wanita, ciuman di punggung terasa sangat intim. Itu bukan sesuatu yang dibagikan oleh pasangan biasa. Itu membawa makna. Itu memberitahunya bahwa Anda tidak menginginkan sensasi cepat. Anda ingin menjelajahinya perlahan, halaman demi halaman, seperti cerita yang tak ingin Anda akhiri. Perhatian seperti itu jarang, dan itulah mengapa itu meninggalkan bekas. Sekarang punggung bawah, disitulah perubahan terjadi. Ketika bibir Anda mencapai titik itu, Anda berdiri di tepi antara sensual dan eksplisit. Itulah garis transformasi. Lakukan dengan benar, dan dia langsung tahu bahwa dia bersama pria yang mengerti ritme, kesabaran, dan antisipasi. Sebuah ciuman di sana berkata, "Aku bisa melangkah lebih jauh, tapi hanya ketika kamu siap." Punggung juga mengungkapkan emosinya. Perhatikan, dan kau akan melihatnya. Getaran tiba-tiba, lengkungan lembut, napas tercekat di tenggorokannya. Punggungnya tak berbohong. Itu mencerminkan betapa amannya ia merasa di tanganmu. Dan ketika ia merasakan bibirmu meluncur di atasnya, sesuatu yang kuno terbangun. Fantasi tentang dibimbing, dilindungi, diinginkan. Ini bukan tentang paksaan, ini tentang energi. Satu ciuman yang disengaja di punggungnya dapat mengekspresikan kekuatan yang lebih besar daripada 100 kata-kata cerdas. Dan ia tak akan pernah melupakannya. Karena sementara orang lain tetap mudah ditebak, kau berani mengeksplorasi apa yang diabaikan orang lain. Kau berciuman dengan tujuan, bukan kebiasaan. Di dunianya, detail-detail kecil berbicara lebih keras daripada janji. Ciuman itu menjadi kenangan yang terpatri di kulitnya, sesuatu yang ia putar berulang-ulang dalam benaknya. Begitulah caramu menjadi tak terlupakan. Sekarang untuk titik kedua, titik yang hampir tak seorang pun pria perhatikan, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berani menyentuhnya. Namun mereka yang menyadarinya, mengerti betapa kuatnya titik itu. Rasanya seperti menekan tombol tersembunyi yang mematikan pikiran logisnya. Ia tak akan menduganya, dia bahkan tidak akan memahaminya, tetapi dia akan langsung merasakannya.
Area itu sensitif, kulitnya tipis, dan jarang disentuh, yang membuatnya sangat sensitif. Ciuman lembut di belakang lututnya mengirimkan gelombang listrik ke seluruh tubuhnya. Ia akan merasakan sentakan dan bertanya-tanya, apa itu tadi? Itulah yang membuatnya berhasil. Kejutan. Kau menjadi pria yang tak takut menjelajah, yang melihat melampaui yang terlihat, yang memperlakukan sentuhan bukan sebagai pengulangan, melainkan sebagai seni. Ciuman di belakang lututnya itu bersifat psikologis, sekaligus fisik. Itu membuatnya penasaran, terpikat. Bagaimana dia bisa memikirkan itu? Dan pertanyaan itu, daya tarik itu, yang membedakanmu. Itu memberitahunya bahwa kau memperhatikan, bahwa kau kreatif, bahwa kau tidak mengikuti rutinitas yang membosankan itu saja. Gerakan tunggal itu menjadi kode rahasia di antara kalian, yang tak akan pernah ia minta, tetapi tak akan pernah ia lupakan. Dan sekarang, yang ketiga, yang paling primal, tempat naluri berdiam dan merinding muncul. Ia tak akan pernah meminta ciuman ini, tetapi begitu ia merasakannya, ia tak akan pernah menghapusnya. Tengkuknya, bagian kulit kecil tepat di tempat garis rambutnya bertemu tulang belakangnya, terasa seperti sengatan listrik. Kulit di sana tipis, sensitif, dan terhubung langsung ke sistem sarafnya. Satu ciuman pelan dan seluruh tubuhnya membeku, seolah-olah pikiran rasionalnya mati dan insting mengambil alih kendali. Leher adalah salah satu simbol kepercayaan dan penyerahan diri tertua. Dalam budaya kuno, menyentuh atau mencium tengkuk seseorang merupakan tindakan dominasi, bukan agresi, melainkan kehadiran. Saat Anda menciumnya di sana, Anda menunjukkan kendali tanpa paksaan, dan ia langsung merasakannya. Itulah sebabnya ia menutup mata, melengkungkan punggungnya, atau berhenti bernapas sejenak. Ini bukan performa, ini biologi. Tubuhnya bereaksi sebelum pikirannya dapat memprosesnya. Tapi waktu itu penting. Anda tidak bisa terburu-buru di lehernya. Anda tidak bisa menerimanya tanpa persiapan. Ciuman ini membutuhkan ketegangan, ritme, dan suasana. Dekati dengan perlahan. Singkirkan rambutnya, pegang dengan lembut, dan biarkan bibir Anda menyentuh kulitnya. Itulah momen di mana ia kehilangan kendali. Bukan hanya karena ciuman itu, melainkan karena apa yang diwakilinya. Kepemilikan yang tenang, kehadiran yang murni. Rahasianya, padukan ciuman itu dengan kata-kata. Bisikan sesuatu yang rendah, percaya diri, dan lugas. Perpaduan suara dan sentuhan Anda menciptakan dampak ganda, fisik dan emosional. Momen itu menjadi momen yang akan ia putar ulang secara tak terduga. Dalam sebuah rapat, di kamar mandi, saat mengemudi sendirian. Setiap kali jemarinya menyentuh lehernya, ingatan itu kembali. Hidup, menggetarkan, dan memikat. Karena mencium seorang wanita bukan soal teknik. Itu seperti memainkan alat musik yang disetel dengan baik. Siapapun bisa memainkan nadanya, tetapi hanya sedikit yang bisa memainkan melodinya. Pria yang mempelajari kunci-kunci tersembunyi, punggungnya, di balik lututnya, tengkuknya, tidak mengikuti naskah. Ia menciptakan lagu yang tak akan pernah ia lupakan. Sementara kebanyakan pria bergerak dengan autopilot, kini Anda yang memegang kendali, peta yang tak ada di film, majalah, atau nasihat acak. Karena rayuan sejati tidak bergantung pada apa yang dikatakan. Ia hidup dalam apa yang dirasakan.